Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini secara khusus sekali lagi kita mempersembahkan Ekaristi Suci untuk kebahagiaan kedamaian kekal Bapa Suci Paus Fransiskus. Kardinal atau Uskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio ketika datang ke Vatikan setelah Paus Benediktus XVI mengundurkan diri, konon kabarnya beliau datang untuk mengikuti konklab sekaligus membawa surat pengunduran dirinya sebagai Uskup Buenos Aires. Harapannya sebenarnya beliau sudah mau mengajukan pengunduran diri ketika masih Paus Benediktus XVI. Dan harapannya ketika Paus terpilih, maka beliau untuk mengundurkan diri sebagai Uskup Buenos Aires, Argentina. Tetapi Tuhan Allah berbicara lain. Ternyata dalam konklav itu untuk memilih Uskup Roma sekaligus Paus ini, justru Uskup Jorge Bergoglio inilah yang terpilih sebagai Paus. Bapak, Ibu, dan para saudara kasih, kehadiran beliau sungguh memberikan warna yang begitu luar biasa bagi gereja dan dunia. Saya ingat betul ketika pertama kali beliau muncul di balkon Basilika Santo Petrus, dan keberuntungan bagi saya karena waktu itu saya masih menjadi TKI di sana. Jadi tahu rasanya euforia menunggu asap keluar itu. Maka jam 7 malam, mulai jam 5 kami bersama teman-teman dari kuliah itu pulang kuliah, kami tidak pulang ke asrama, kami langsung ke lapangan Santo Petrus menunggu asap itu. Gerimis tidak peduli, waktu itu gerimis. Lalu begitu keluar asap putih, maka semua orang yang berada di lapangan itu bersorak dan menyanyikan apapun yang berarti adalah pujian. Lalu ketika Bapak Paus ini muncul pertama kali di balkon Santo Petrus, beliau mengatakan bahwa Injil harus diwartakan kembali secara baru mulai dari Roma ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini, bagaimana warta itu dimulai dari Yerusalem. Karena di sana tempat hidup semua tokoh agama, tetapi tidak semuanya hidup baik dan benar. Dan ternyata memang demikian. Kalau kita lihat kemudian Bapak Paus ini melakukan pembaruan begitu banyak di dalam tubuh gereja, di dalam Vatikan itu. Berapa pejabat negara Vatikan yang diberhentikan karena korupsi. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dan selalu kehadirannya ditunggu oleh banyak orang. Semenjak Paus ini hadir, setiap minggu selalu ada Angelus yang dipimpin oleh Bapak Paus. Lapangan Santo Petrus tidak pernah sepi, selalu penuh setiap minggu. Maka ketika Bapak Paus ini ketika baru terpilih, beliau ini suka jalan, bukan naik mobil ya. Kalau sekarang kan memang naik mobil. Jalan keliling untuk memberikan salam, memberkati semua umat yang hadir di situ. Waktu itu muncul sebuah ketakutan oleh orang-orang Roma pada masa itu, umat Katolik. Kegelisahan, ketakutan, jangan sampai peristiwa yang terjadi pada Yohanes Paulus II terulang lagi. Karena keakrabannya, karena kedekatannya, bagaimana Yohanes Paulus II ditembak. Karena memang Paus Fransiskus ini hampir tidak pernah mau mengikuti protokol yang sudah ada. Bahkan pernah suatu peristiwa setelah misa di sebuah kapel, para pengawal Swiss Guard itu sudah menunggu di sakristi.
Ternyata beliau setelah misa keluar lewat pintu depan menyalami orang-orang di pinggir jalan. Sungguh-sungguh kehadirannya memberi warna. Dan selalu yang dihidupi adalah soal kesederhanaannya. Bagaimana ketika berkunjung ke Indonesia, semua melihat soal kesederhanaannya. Dan kesederhanaannya dimulai ketika beliau terpilih. Biasanya kalau paus itu terpilih, maka ketika hadir di balkon Vatikan itu mengenakan mantel kebesaran seorang pemimpin. Tapi Bapak Paus ini tidak mau mengenakan itu. Karena beliau selalu mengatakan bahwa aku bagian dari orang miskin. Dan juga bagaimana beliau tidak pernah mau mengenakan sepatu kebesaran seorang paus yang seharusnya warna merah. Pernah lihat Bapak Paus ini mengenakan sepatu merah? Tidak pernah. Dia mengenakan sepatu yang dia bawa dari Buenos Aires. Lalu juga tidak mau mengganti kalungnya. Lalu juga tidak mau membuat tongkat gembala yang baru. Dia memakai apa yang sudah ada, yang dulu dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI. Kesederhanaan yang dia mulai dalam hidupnya. Dan beliau juga tidak mau tinggal di palazzo. Palazzo itu apa ya? Rumah kebesaran seorang paus gitu ya, pimpinan. Maka bagaimana dia pun mau tinggal bersama para kardinal di Casa Santa Marta. Ternyata kesederhanaan itu sungguh mewarnai hidup dunia ini. Itu yang selalu menjadi betapa kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui kehadiran beliau ini. Dan juga bagaimana dia sungguh-sungguh membuat Injil itu menjadi sebuah sukacita. Maka ketika beliau menuliskan sukacita Injil, bagaimana mengajak kita semua untuk selalu bersukacita dalam Injil, mewartakan Injil dalam sukacita. Jangan sampai siapapun yang menjadi utusan, orang yang diutus untuk pelayanan apapun, lalu setelah pelayanan pulang dengan muka seperti orang yang pulang dari pemakaman, penuh kesedihan. Tetapi harus bersukacita karena yang dibawa, yang diwartakan adalah Injil. Dan bagaimana juga beliau mengajak seluruh dunia untuk melihat bahwa alam semesta ini adalah milik bersama, rumah bersama. Bahkan memang kita mewarisi dari nenek moyang, tetapi ini adalah titipan untuk anak-anak kita di masa depan. Maka patut untuk menjaga dan memelihara terus-menerus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, begitu banyak warisan hidup yang diberikan oleh Paus Fransiskus kepada kita, kepada gerejanya, bahkan seluruh dunia. Maka sungguh bagaimana juga beliau ini juga menekankan soal bagaimana mau hidup berdialog. Berdialog untuk mencegah terjadinya konflik, untuk mencegah terjadinya perseteruan. Supaya orang tidak selalu dan terus-menerus hidup menurut kebenarannya sendiri. Supaya orang tidak terus-menerus membicarakan hidup orang lain. Maka dalam Gaudium Evangelii, bagaimana dia menegaskan kepada seluruh umat Katolik, stop gosip. Sungguh itu ditekankan oleh beliau. Yang perlu dilakukan adalah berdialog, berbagi rasa, wawan rasa, supaya setiap orang memiliki empati satu dengan yang lainnya, tidak hidup dalam kebenarannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka kita yang telah melihat hidup beliau, apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau tunjukkan kepada kita, itulah Injil yang hidup. Maka kita semuanya diajak untuk selalu bagaimana meneruskan perjuangan beliau ini, untuk mewartakan Injil dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan menjaga memelihara kehidupan ini. Karena kita semua sungguh dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjaga, memelihara kehidupan ini, supaya
kerajaan Allah sungguh nyata dalam kehidupan ini.